seller yang kuat ya guys ya. Di sini ada seller yang kuat nih. Di time frame 4 demand zone, ini market structure shift, di sini ada fair value gap. Nah, jadi ada kemungkinan ini akan diisi, area fair value gap-nya ini diisi, dan kita bisa memanfaatkan peluang sell di sini ya. Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Doni Roganda. Kali ini kita akan membahas perkembangan dari market dolar Kiwi. Oke guys, jadi dolar Kiwi ini adalah sebutan bagi pair New Zealand dan USD. New Zealand versus USD ya. Jadi di sini kita akan bahas bagaimana pergerakan dari pair ini, tentunya dengan menggunakan teknik yang simple dan akurat ya. Jadi kita langsung saja lihat ke chart. Oke, di sini kita akan mulai dari time frame daily ya. Ini adalah time frame daily. Seperti yang kita lihat, untuk tren dari dolar Kiwi ini adalah trennya sedang turun. Ya, ini turun dan ini koreksi tajam, atau bisa saja ini naik turun ya. Jadi ini turun di time frame besarnya, ini turun. Seperti biasa kita identifikasi tren terlebih dahulu. Ini adalah trennya turun guys. Oke guys, trennya turun. Oke. Nah, kita mulai dari time frame daily. Oke, jadi trennya adalah turun dan ini adalah pullback. Jadi kita bisa tarik dari swing high ke swing low menggunakan retracement ya. Nah, dan kebetulan ini mengalami extreme pullback ya. Jadi pullbacknya itu di Fibo 0,78 di sini guys ya. Ini. Jadi pullbacknya di sini. Nah, jadi untuk zona supply dan zona demand-nya itu ada di ini time frame H4 ya, H4. Ini kita tandai dulu ya, kita tandai dulu. Ini adalah zona demand zone ya. Ini adalah demand zone atau order block ya. Ini adalah demand zone. Nah, kemudian ini kita hapus dulu. Oke, demand zone ini. Ini adalah market structure shift. Oke. Kemudian ini adalah ini time frame yang lebih besar ya. Jadi kita lihat dari sini saja untuk strukturnya. Ini demand zone-nya, kemudian di sini ada market structure shift. Nah, kemudian di sini ada fair value gap. Ini ya. Ini adalah fair value gap, hanya saja fair value gap-nya sudah dimitigasi. Kita tandai dulu fair value gap. Ini ya. Ini adalah celah. Oke, ini adalah celah, dan sekarang kondisinya sedang di sini ada candlestick yang cukup besar ya, candlestick momentum ya. Nih. Jadi di sini ada candlestick momentum. Nah, ini artinya di sini ada seller yang kuat ya guys ya. Di sini ada seller yang kuat nih. Di time frame 4 demand zone, ini market structure shift, di sini ada fair value gap. Nah, jadi ada kemungkinan ini akan diisi, area fair value gap-nya ini diisi, dan kita bisa memanfaatkan peluang sell di sini ya. Ini adalah bearish order block-nya ya. Ini adalah bearish order block. Oke, dan di sini ada fair value gap, kan begitu. Di sini ada fair value gap. Ini kita hapus dulu. Kita cari peluang short. Ini ada fair value gap dan ini sudah dimitigasi ya. Tapi masih ada kemungkinan dia akan naik ke atas ini. Ya, jadi untuk kondisi marketnya itu sedang turun. Jadi alangkah baiknya kita ikuti time frame besarnya, yaitu turun. Ya, jadi untuk posisi peluang, itu sebenarnya kita masih perlu menunggu ya. Ini adalah break market structure. Ya, di time frame 4 kita bisa menunggu, tapi ada kemungkinan ini tidak akan susah dijemput order untuk area order blocknya ini ya. Jadi kita bisa pindahkan ke time frame yang lebih kecil seperti H1. Nah, seperti ini.
Ya, jadi di dalam tema 1 kita melihat di sini ada break market structure ya. Ya, jadi kemungkinan besar market akan turun dulu, kurang lebih seperti ini. Turun dulu, baru dia membuat inducement di sini, baru dia naik ke sini. Nah, ketika nanti harganya naik ke sini, ini akan menjadi order block bearish. Nah, barulah kita entry ke bawah begitu. Nah, jadi untuk sekarang posisinya masih wait and see ya, karena bisa saja ini harganya naik ke area order block ini, bisa jadi ya, atau bisa saja dia langsung turun ke bawah, bisa terjadi juga. Jadi kita tunggu saja untuk peluangnya, atau teman-teman juga bisa saya kasih rekomendasi ya. Saya kasih rekomendasi dalam posisi seperti ini, teman-teman bisa memanfaatkan posisi jual itu di fair value gap sini. Untuk stop lossnya ada di sini, dan untuk TP-nya itu berada di sini ya. Di sini ini order block terakhir ya. Ya, ini adalah order block, bullish order block. Jadi kita bisa mendapatkan 1/1,6. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya untuk mappingnya. Tetapi bukan berarti bisa jadi ini dijemput ya, bisa jadi jemput, dan bisa juga tidak begitu ya. Jadi untuk New Dollar Kiwi ini, NZD USD itu ada potensi penurunan, melanjutkan tren penurunan begitu ya guys ya, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi untuk strateginya ini memang cukup simpel ya. Untuk strategi ini cukup simpel, kita hanya perlu berlatih saja ya. Kita hanya perlu berlatih saja untuk melatih skill analisa kita supaya lebih tajam dan lebih paham ya terhadap pergerakan market. Jadi di sini ada candlestick momentum, peluang sell itu sangat direkomendasikan untuk diambil begitu daripada peluang buy. Jadi probabilitasnya itu lebih tinggi untuk sell karena ada candlestick momentum, dan trennya di time frame besar tadi, trend majornya itu turun begitu. Nah, untuk peluang buy-nya juga bisa menunggu di dimension sini. Jadi ada kemungkinan dia akan turun, kemudian dia mengambil likuiditas di sini, kemudian baru dia akan naik. Jadi mau tidak mau area dimension ini pasti kemungkinan besar ya, bukan pasti, kemungkinan besar akan direspon oleh market si NZD USD, kurang lebih begitu guys. Oke guys, jadi begitu untuk market New Zealand. Jadi jika teman-teman punya setup yang seperti ini juga bisa digunakan ya di pair lain. Ketika melihat kondisi market seperti ini, bisa digunakan untuk entry short begitu kurang lebihnya. Oke guys, jadi itu saja untuk New Zealand USD. Nah, sekarang kita akan coba bahas gold ya. Bahas gold, setelah ini kita akan masuk ke gold. Nah, untuk gold di sini kan ada area order block nih. Tapi di sini belum ada pergantian struktur pasar nih guys. Time frame H4. Belum ada pergantian struktur pasar ya di sini ya. Jadi ini potensinya masih penurunan, dan untuk penurunan ini kita lihat ini trennya naik. Ini mungkin bersifat retrace ya, retrace ke sini ya, potensi ke sini. Ini adalah area dimensionnya. Oke. Dimension ya, ini ya dimensionnya ya, ini dimensionnya. Jadi masih ada potensi dia harga ini jemput order ke area dimension sini. Setelah itu baru melanjutkan kenaikan, ataupun ya bisa di break, bisa juga melanjutkan kenaikan, tapi potensi masih ada kelanjutan kenaikan dari area dimensi ini. Jadi untuk posisinya itu sekarang berada di order block H4 ya, dekat order block H4, tapi ada potensi order block ini dijebol ya guys. Ada potensi ini dijebol atau di break, kemudian dia menjemput order ke dimension begitu guys. Jadi buat teman-teman yang ingin safety trade, bisa menunggu momen buy di sini, atau bisa entry sell di area sini. Karena ini kan sudah menjadi area sebentar ya, ini sudah terjadi big market structure ya. Hanya break market structure, dan ini tidak berhasil lah. Ini big market structure, dan ini adalah area order blocknya di sini.
Nah ya, ini di sini order blocknya ya. Order blocknya sebenarnya kurang bagus ya di sini. Kita ganti ke template 1. Nah ini order blocknya yang kelihatan ya guys ya. Template 1 ini ada order block, bears order block. Oke. Ya jadi buat teman-teman yang ingin coba sell mungkin bisa pasang posisi jual, tapi udah telat ya. Dan TP-nya di order block terdekat sini. Jadi kita mendapatkan 1:2. Ya kurang lebih seperti ini guys ya. Kurang lebih seperti ini. Ada paket structure, dia tidak berhasil membuat market structure. Di sini hanya ada minor market structure ya, market structure kecil di template 1. Hampat itu tidak berhasil. Begitu guys ya. Jadi masih ada potensi dia untuk melanjutkan penurunan ke dimension di sini guys. Kurang lebih seperti itu guys. Oke guys, paham guys? Kira-kira yang tidak dipahami? Ini juga sebenarnya market structure ya. Tapi ini adalah time frame kecil di time frame A1. Jadi time frame kecil ya. Oke guys. Ya, di sini juga ada value gap nih ya, ada value gap tapi udah di mitigasi nih. Ada kemungkinan ini value gapnya dijebol, dan ini adalah area ini adalah area supply become demand. Supply become demand itu di time frame H1, begitu guys. Jadi ini ada kemungkinan dijebol oleh harga, kemudian dia turun ke order block, kemudian dia naik lagi, ya dia naik lagi baru turun lagi begitu. Jadi masih ada potensi dia menjemput order ke sini guys. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu guys ya. Jadi teman-teman yang punya setup yang punya setup yang berbeda, mungkin ya setiap analisa pasti berbeda-beda ya. Pandangan setiap trader itu pasti berbeda. Yang penting adalah kita bisa memiliki metode yang bagus dan nyaman yang kita pakai, begitu guys. Ya, jadi cukup untuk hari ini guys. Kita setelah membahas dua pair. Jika teman-teman ingin belajar lebih dalam mengenai ICT konsep, boleh hubungi kontak support yang ada di bawah sini ya. Jadi nanti teman-teman bisa belajar menganalisa dengan baik, khususnya di pair XAU-USD ya, karena ini salah satu pair favorit yang di-tradingkan oleh banyak orang. Jadi buat teman-teman yang ingin memperdalam ilmu trading atau teknik trading, teknik analisa, untuk komoditi maupun untuk currency, itu boleh menghubungi trader support kita dan kita akan bantu teman-teman semaksimal mungkin. Oke guys, sekian untuk video hari ini, semoga membantu dan jangan lupa di like dan di subscribe untuk channel YouTube kita. Oke guys, see you, bye bye.